Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematika kelas 4 MI. Selamat ya, sekarang kalian sudah menjadi kelas 4. Tetap semangat ya untuk belajar. Ayo, sekarang kita mulai. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Di gambar kedua, ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian di gambar ketiga, ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang, dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3 per 4. Dan ada yang menarik dari ketiga pengamatan
pada buku, tongkat, dan buah apel tadi. Pada pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Oke, dan sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A seperti ini, dan gambar yang B seperti ini. Untuk gambar yang A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak seluruhnya. Dan pada gambar yang B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A, pecahannya 3/8. Yang B, 1/4. Dan C, 5/6. Oke, kita ke pecahan yang A dulu. 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Untuk yang B, 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Tiga cara mudah mengerjakan pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama, dengan garis bilangan. Yang kedua, dengan menggunakan gambar. Yang ketiga, dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama kita bahas menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Kita akan membuktikan pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Langkah pertama yang dilakukan, kita buat garis bilangannya. Kemudian kita buat titik 0. Untuk pecahan 2/4, maka garis bilangan tersebut kita bagi 4 sama besar. Ya, kita bagi 4 bagian sama besar. Setelah 0, buat titik 1/4. Setelah titik 1/4, 2/4, titik 3/4, dan yang terakhir titik 4/4 atau 1. Selanjutnya kita akan tunjukkan pada garis bilangan pecahan 1/2. Langkah pertama kita buat garis bilangannya. Kita bagi 2 bagian sama besar, sehingga titik 0,
titik 1/2 dan titik 2/2 atau 1. Selanjutnya kita lihat titik 2/4 apakah sejajar dengan 1/2. Di sini kita dapat menggunakan garis putus-putus untuk membantu membuktikannya. Dapat dilihat bahwa 2/4 sejajar dengan 1/2. Nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama. Maka pecahan 2/4 dan 1/2 adalah senilai. Yang kedua, menentukan pecahan senilai dengan gambar. Kita akan membuktikan dengan gambar bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Yang pertama kita gambar pecahan 1/2. Kita menggunakan persegi. Persegi tersebut kita bagi 2 sama besar. Kita bagi 2 bagian sama besar. Kemudian 1/2 berarti pembilangnya adalah 1, sehingga 1 bagian yang diarsir. Ini adalah gambar pecahan 1/2. Selanjutnya, gambar pecahan 2/4. Persegi tersebut kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya, 2 bagian kita arsir. Ini adalah gambar pecahan 2/4. Yang terakhir adalah 4/8. Kita buat juga persegi dengan ukuran yang sama. Kita bagi menjadi 8 bagian. Setelah kita bagi, kita akan arsir 4 bagian, karena yang kita gambar pecahannya adalah 4/8. 4 yang diarsir dari 8 bagian seluruhnya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah gambar pecahan 4/8. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan bernilai sama. Dan 1/2, 2/4, 4/8 disebut pecahan-pecahan senilai. Selanjutnya, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita akan membuktikan pecahan 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai. Yang pertama, 1/3. 1/3 penyebutnya kita kalikan 2, yaitu 3 dikali 2, dan pembilangnya kita kalikan 2 juga, yaitu 1 dikali 2, sehingga dihasilkan pecahan 2/6. Artinya 1/3 senilai dengan 2/6. Selanjutnya, pecahan 1/3 untuk pembilangnya 1 kita kalikan 3. Untuk penyebutnya 3 kita kalikan juga dengan angka 3, sehingga didapatkan pecahan 3/9. Didapatkan dari 1 dikali 3 sama dengan 3 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 senilai dengan pecahan 3/9. Selanjutnya, kalau dengan membagi 2/6, yang pembilangnya 2 kita bagi dengan 2 per 6 kita bagi juga dengan 2. Ingat, kita bagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya, sehingga didapatkan 1/3.
Jadi 2/6 senilai dengan 1/3. Selanjutnya 3/9. 3/9 kita akan sederhanakan pecahannya. Kita akan cari pecahan senilainya, yaitu 3 pada pembilang kita bagi dengan 3. 9 pada penyebut kita bagi juga dengan 3, sehingga didapatkan 1/3. Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga terbukti bahwa 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai.